Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam Martir. Maximilianus Kolbe lahir di Zunca, Wola, dekat Lodz, Polandia, pada tanggal 7 Januari tahun 1894. Nama Maximilianus diberikan kepadanya ketika ia masuk biara Fransiskan. Sejak frater, Maximilianus telah dikenal sebagai seorang yang saleh. Ia bahkan menunjukkan devosi yang amat besar terhadap Bunda Maria dan mengamalkannya dalam usaha kerasulan, mendirikan perkumpulan untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Pada tahun 1918, ia ditahbiskan menjadi seorang imam dan kemudian kembali ke Polandia untuk berkarya di sana. Maximilianus mendirikan beberapa biara di Polandia, Jepang, dan India. Itulah karya-karya yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe. Seperti kepercayaan orang kebanyakan bahwa semakin kuat dan besar iman seseorang, semakin berat juga cobaan yang harus dialami demi memurnikan imannya dan mempertinggi kesuciannya. Hal inilah yang juga menjadi pengalaman dari orang kudus ini. Maximilianus menjadi salah satu tahanan tentara Jerman ketika mereka menduduki Polandia. Tetapi secara diam-diam ia malah menjalankan tugasnya sebagai seorang imam di tengah-tengah para tahanan yang ada di situ. Penyakit TBC yang dideritanya ikut memperparah kesehatannya. Walaupun demikian, Maximilianus tetap bertahan di kamp tahanan kesehatannya. Walaupun demikian, Maximilianus tetap bertahan di kamp tahanan itu dan menjadi korban terakhir yang meninggal setelah disuntik dengan suntikan racun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 9 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan dengan bab 10 ayat 18 sampai 22. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah." Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan,
dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah." Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub. Masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka,
sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pribadi yang dewasa. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah iklan perusahaan rokok. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Terhadap ungkapan atau kata-kata ini, pasti ada begitu banyak tanggapan atau reaksi. Tapi, kiranya kita semua akan setuju kalau semua orang pasti ingin menjadi dewasa. Proses untuk menjadi dewasa bukanlah proses yang instan atau cepat jadi, tetapi melalui berbagai pengalaman hidup, jatuh dan bangun, susah dan senang, seorang manusia akan menikmati proses menuju kedewasaan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kepada kita diajarkan bukan hanya sekedar bagaimana menegur atau menasehati orang lain. Juga bukan hanya sekedar bagaimana berprihatin dengan orang lain. Bacaan Injil hari ini bertujuan supaya kita semua dapat membangun suatu keluarga atau komunitas yang saling menopang, supaya kita semua menjadi dewasa dengan adanya perhatian satu sama lain dan dapat menunjukkan kekeliruan. Untuk dapat menunjukkan kekeliruan dan sekaligus diterima dengan baik merupakan suatu hal yang tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan suatu tingkat kematangan dalam sikap saling mendengarkan. Sikap mendengarkan inilah yang menjadi salah satu kualitas dari seorang pribadi yang dewasa. Kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada siapa saja yang mendengarkan kita harus berubah. Barangkali mereka bisa saja benar, tapi juga bisa saja salah. Walaupun demikian, kita perlu mendengarkan mereka dengan penuh perhatian untuk mempelajari apakah mereka benar atau tidak. Jadi, kita tidak boleh menolak untuk mendengarkan terlebih dahulu dengan penuh perhatian. Sikap untuk mendengarkan dengan penuh perhatian memang bukanlah hal yang gampang. Walaupun kita punya 2 telinga dan 1 mulut, tak jarang kita lebih mudah menggunakan mulut kita untuk menyangkal daripada menggunakan 2 telinga kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Saudara-saudariku terkasih,
marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kita diberikan kemampuan untuk siap mendengarkan orang lain. Dengan demikian, kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan juga dapat membangun keluarga dan komunitas atau rumah kita yang saling menunjang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.